Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa hikmah disyariatkannya ibadah puasa Ramadan yaitu la'allakum tattaqun, yaitu mudah-mudahan ya, kita semua bisa meraih derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, apa sih takwa itu? Nah, jadi takwa itu adalah amalul wajibat wa tarkul haramat, yaitu menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah maka kerjakanlah, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah maka tinggalkanlah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Puasa menempah diri kita untuk senantiasa taat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu mengharuskan kita untuk total menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara yang diwajibkan oleh Allah, juga begitu juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Atha bin Khalil di dalam kitabnya At-Taisir fi Usuli Tafsir menjelaskan tentang takwa itu, yaitu dibagi tiga. Yang pertama, takwa itu adalah al-khauf minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Orang-orang beriman harus pada dirinya muncul rasa ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah ini maknanya adalah takut ketika Allah itu murka kepada kita, ketika kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, ketika Allah mengharamkan riba, maka kita harus tinggalkan riba itu. Wa ahalul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli kemudian mengharamkan riba. Maka orang beriman senantiasa dia meninggalkan riba, murka kepada kita. Begitupun perkara-perkara yang Allah haramkan yang lain, maka kita berusaha sekeras mungkin untuk meninggalkannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Atha bin Khalil menyebutkan bahwa takwa itu yang kedua adalah wa amalu bitanzil. Bahwa takwa itu mesti ya dibuktikan dengan apa? Wa amalu bitanzil, bahwa perbuatan orang yang bertakwa itu harus sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran ya. Dalam makna yang lain yaitu hukum-hukum Islam, yaitu syariat Islam. Maka orang yang beriman itu, maka perbuatannya, amalnya yaitu harus sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan. Ketika Allah mewajibkan maka kita kerjakan, ketika Allah mengharamkan maka kita tinggalkan. Ini tidak boleh ada tawar-menawar. Kalau mubah ya, kecuali mubah itu boleh ditinggalkan, boleh juga dikerjakan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga itu adalah wal istidadi liyaumi rahil. Bahwa takwa itu adalah menyiapkan amal, bekal perbuatan li yaumi rahil, yaitu untuk hari setelah kehidupan nanti. Nah, inilah pentingnya ya, ketika kita masih berada di dunia ini harus taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Di samping dengan ketaatan kita kepada Allah ini adalah cerminan dari keimanan kita, juga ini adalah pembuktian kita sebagai seorang muslim. Nah, sekaligus korelasinya adalah untuk menyelamatkan hidup kita di akhirat nanti. Ya, karena ketika kita hidup dunia ini menggunakan hukum-hukum Allah, maka insya Allah ketika di yaumir rahil nanti ya, kita akan menjadi orang-orang yang selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berharap kita akan mendapatkan reward, mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.